Ini hebatnya kita punya gubernur. Jadi beliau itu kalau ada persoalan yang kemudian ramai dibincangkan di publik, lalu terjadi kesimpang siuran, lalu terjadi jangan sampai ada kegagalpahaman, langsung diselesaikan dengan orangnya. Kita tahu sama-sama di penghujung acara, di momen sakral, di momen ketika pemimpin sedang berdialog dengan warganya dari hati ke hati. Lalu sekelompok orang berteriak, tidak sopan, mengganggu acara sakral itu. Lalu gubernur naik darah. Gubernur marah. Kenapa? Karena mereka menyampaikan aspirasi di yang bukan tempatnya. Tidak tahu sikon. Ya, akhirnya wajar gubernur marah. Lalu karena sudah mulai banyak media yang memframing bahwa seolah-olah di situ gubernur arogan dan lain sebagainya, maka pelurusan itu penting dilakukan. Gubernur memanggil Persikas itu dan ya inilah yang terjadi. Coba kita lihat sama-sama nih. Nih saya lagi bersama rombongan para supporter Persikas yang teriak yelnya salah tempat dan salah alamat. Urusan Persikas mah urusan bupati, lain urusan gubernur. Bupati ge lamun boga duit ngabantuan, itu boga duit nggak boleh bantu klub profesional dengan menggunakan uang negara, nggak boleh. Sok, mau bicara apa kamu? Semoga Pak Bupati itunya. Sok ngomong. Orang dukung Pak pembarengan Pak. Ngomong sok mana ngomong non kaparei, sok. Pak, orang hiji lah jeung supporter dan manajemen untuk kita sounding mengenai sepak bola Persikas tersebut. Harapan besar sebagian warga Subang menanti kehadiran Persikas untuk kembali di Liga 2 dan kita adalah hiburan sepak bola untuk tanah kita sendiri, Pak. Harapannya ya ayo kita bareng-bareng Pak, semua juga saking cintana Pak kieu Pak. Baru dah gitu. Sampai kudu manggi nu salah heula gitu. Padahal ya kita susah juga akses untuk tembus ke Bapak. Semoga hal-hal ini bisa memaklumi gitu, memahami dari. Jadi kamu teh mau ngedemo gubernur, ngedemo bupati? Ngasing tarik saya teh. Nek ada mau saha sia teh? Bupati. Nah, sia ada ngebupati ngomong nah hareupeun aing atuh. Ya sudah. Intinya Pak saya kesini kayak di mah minta hampuran meureun ke Bapak gitu kan. Terus kaduana mudah-mudahan Pak Bupati ngadengnya supaya si Persikas itu tong diakuisisi ku daerah lain gitu. Ya gini, Persikas itu kalaupun diakuisisi oleh daerah lain karena kemampuan keuangan. Ya, sekarang pertanyaannya, di Subang ada nggak orang yang mau mengeluarkan uang puluhan miliar untuk ngurus bola? Aya. Yang pas Subang terus atlet. Terus ayeuna kira-kira saha di Subang pengusaha anu daek ngurus bola? Oh nya geus teangan sorangan ka ditu. Nu boga. Aing mah tong borong ngurus pamajikan ge can bisa. Udah, oke ya. Pak, kenapa untuk warga Sukamandia, Hampura, Sadayana, kami dari Aliansi Supporter Persikas meminta maaf kepada panitia ataupun warga setempat atas hal-hal yang bikin gaduh ya. Betul. Ya semoga ya bukan bikin ngadu jelema keur ceurik ieu yel atuh da. Ya pokoknya utama juga pesan saya tidak boleh melibatkan karena di belakang banyak anak-anak di bawah umur yang statusnya masih pelajar dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan orang dewasa. Menggunakan kendaraan bermotor di mobilisasi malam hari itu nggak boleh karena itu bukan hak mereka untuk keluar malam hari. Ya, nunggu dewasana sing areling. Ya, siap. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap bahagia dan selamat melaksanakan perjalanan di hari Jumat. Semoga mendapat keberkahan, kemuliaan. Dan untuk seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari ini pun hari yang membawa keceriaan. Ada dua hal yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai sikap saya terhadap sekelompok orang yang mungkin di situ adalah oknum dari sponsor atau pendukung salah satu klub di Kabupaten Subang, yang klub itu sebenarnya sudah menjadi klub profesional yang dikelola secara profesional oleh sebuah perusahaan. Dan tentunya sebuah perusahaan
itu akan mempertimbangkan aspek-aspek keuangan dalam manajerial, dan pemerintah daerah tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan klub yang profesional itu. Andai kata pun kita memberikan dukungan, maka dukungan yang kita berikan adalah dukungan sarana dan prasarana. Andai kata pun memberikan bantuan, bantuannya harus bersifat pribadi, tidak boleh menggunakan keuangan negara. Kemudian yang kedua, anak-anak itu tidak mandiri. Mereka berkumpul dari berbagai tempat dengan jarak yang sangat jauh. Ada yang satu desa, ada yang satu kecamatan, ada yang berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sehingga mereka terkoordinasi dengan baik, membentangkan spanduk yang direncanakan dengan baik. Dan di antara mereka masih ada yang berstatus pelajar SMP. Ini yang saya sesalkan. Kenapa saya sesalkan? Karena kekuatan politik di balik ini adalah kekuatan politik yang menggunakan sepak bola sebagai bagian dari kekuatan politik. Untuk itu gak boleh politisi praktis menggunakan sepak bola sebagai kekuatan politik. Apalagi mempolitisi anak-anak kecil yang usia masih remaja, malam-malam menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak yang sangat jauh. Ini sangat berbahaya. Selain itu juga saya menduga mereka sebelumnya sebagian ada yang minum dulu. Nah, ini yang saya sesalkan. Semoga mereka ya, politisi yang main-main di wilayah ini, hentikanlah cara-cara berpolitik buruk dengan menggunakan anak-anak remaja untuk mengekspresikan seluruh kekecewaan dirinya. Mari kita bersikap profesional, politik ya politik, olahraga ya olahraga. Jangan campur baurkan antara politik dan olahraga. Kemudian sikap marah saya, bagi saya nggak ada urusan. Kalau waktunya saya marah ya saya harus marah. Waktunya sedih ya saya harus sedih. Waktunya saya gembira ya saya harus gembira. Persoalan kemudian banyak kamera yang menyoroti saya, kemudian menjadi gorengan politik, membuat citra buruk, nggak ada masalah bagi saya. Saya bukan mencari citra hidup ini. Saya hidup ini bekerja untuk kepentingan rakyat. Hidup ini juga bekerja untuk memperbaiki sikap mental warga saya yang tidak bisa menempatkan diri dengan baik, apalagi usianya masih remaja. Kasihan mereka kalau tidak diluruskan oleh ayahnya. Karena hari ini banyak anak-anak yang kehilangan ayahnya. Disebut hilang, bukan ayahnya tidak ada, tapi ayahnya tak mampu lagi mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi keterlanjuran dalam perjalanan hidupnya. Yang pada akhirnya pemerintah harus turun untuk membenahi mereka. Salah satunya kemarin dengan membawa mereka ke barak militer, dan sudah banyak yang mengalami perubahan. Terima kasih, salam semuanya untuk warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada. Kita tetap semangat memperbaiki kehidupan bangsa ini, kehidupan di daerah kita masing-masing, dan semoga kita ke depan mendapat kehidupan yang jauh lebih baik dibanding hari ini. Jelas kan? Mereka, orang-orang yang hadir di acara itu juga menyadari kesalahannya. Itu momen sakral, Pak. Kalau kita perhatikan setiap acara gubernur itu, di akhirnya ada momen sakral. Momen atau peristiwa batiniah kalau saya melihatnya, kalau saya menyimpulkannya. Dialog dari hati ke hati antara pemimpin dengan warganya. Saling jujur antara pemimpin dengan warganya. Tidak sedikit orang yang terurai air mata di penghujung acara yang selalu diadakan oleh KDM, King Deddy Mulyadi. Ya, ratusan orang yang menangis. Ya, karena sedang melihat ketulusan dialog antara pemimpin dengan warganya. Keluh kesah warganya kepada pemimpinnya. Dan pemimpin mencoba untuk menyelesaikan problem minimal satu orang itu. Satu keluarga itu. Kan itu ya. Di momen sakral itu tiba-tiba ada sekelompok orang yang ingin menyampaikan aspirasi di tempat yang salah. Akhirnya ya terjadilah kemarahan Gubernur Jawa Barat. Tetapi sekarang saya kira sudah selesai. Mereka sudah menerima penjelasan. Dan kalaupun menuntut bupatinya, juga kan itu klub bolanya diasuh oleh perusahaan profesional, sehingga pemerintah tidak bisa menyentuh membantu secara APBD. Cuma bisa secara pribadi. Nah, ini penting. Ini yang selalu kita jumpai di KDM.
Dan itu bagus sekali lagi. Ya, KDM mampu mengurai permasalahan yang simpang siur, mampu menyelesaikan yang dianggap problem. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mau menggoreng apapun aja yang diinformasikan oleh KDM, saya kira sudah tidak akan bisa. Ya, kenapa? Karena beliau kalau ngomong sesuatu itu selalu tuntas, Pak. Itu selalu akan tuntas. Objeknya itu dipanggil langsung, bukan melalui orang lain. Ditanya langsung, nih katakan dengan Persikas. Kan Persikasnya dipanggil langsung. Ayo coba ngomong, apa sih sebetulnya mau Anda? Merasa gak bahwa Anda salah? Kan minta maaf juga kan mereka. Begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita doakan Gubernur Jawa Barat sehat selalu. Terus istiqomah di dalam memimpin, membina, menuntun masyarakat Jawa Barat agar sesuai dengan tracknya. Sekarang mulai diberlakukan jam malam, nanti bulan Mei Juni ya akan diberlakukan jam malam bagi siswa ya, bagi siswa-siswi untuk menekan kriminalisasi, untuk menekan ketidakmanfaatan jam malam yang kemudian berpotensi bisa dipakai oleh siswa-siswi melakukan hal-hal yang negatif. Saya yakin akan mendapatkan respons positif bagi orang tua. Saya yakin 100%. Kenapa berani menerapkan itu? Karena tahu akar permasalahan orang tua yang susah mengendalikan anaknya keluar rumah. Dan kalau malam-malam itu kita tahu sama-sama godaannya banyak untuk melakukan hal-hal negatif. Banyak kenegatifan yang bisa dilakukan malam-malam di luar rumah. Maka sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap membina, mengarahkan, mengayomi masyarakat Jawa Barat, terpaksa harus menerapkan jam malam meskipun itu tidak berlaku bagi anak-anak yang membantu orang tuanya untuk berjualan misal, membantu menemani orang tuanya usaha, yang positif-positif itu tidak diperlakukan. Yang dilarang itu nongkrong gak jelas, atau geng-gengan gak jelas, ya, melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya, bagi keluarganya, hanya memenuhi nafsunya, itu yang kemudian dilarang. Dan satu kali lagi saya yakin program ini, kebijakan ini akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sedari lama masyarakat itu menanti pemerintah, pemimpin yang berani menerapkan hal-hal yang seperti ini, yang sesungguhnya ini menjadi pikiran, bahkan bisa jadi kesetresan orang tua, bagaimana cara mencegah anaknya agar tidak keluar malam, hanya memakai kekuatan dirinya, tidak mampu. Kalau memakai kekuatan pemerintah, mungkin ini bisa menjadi kekuatan bagi orang tua untuk bisa mencegah anaknya keluar rumah malam-malam yang tidak ada manfaatnya, tidak ada relevansi untuk kemanfaatan dirinya dan masa depan anaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita support terus, kita dukung terus. Ini demi kita, demi warga Jawa Barat, demi Jawa Barat istimewa, demi menyambut Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan diawali oleh Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.